warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukrulillah haqqa syukri, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah, al-ayah. Tema kita hari ini adalah haji mabrur, agen perubahan sosial atau agen social change. Mengapa haji ini memberikan potensi yang luar biasa? Kalau kita dulu waktu mahasiswa Buya ya pernah membaca buku yang sangat fenomenal terkenal sekali, karya Ali Syariati tentang Al-Hajj, ataupun juga salah seorang karya ulama Al-Azhar juga menulis buku tentang Al-Hajj. Di sana menjelaskan bahwa haji itu tidak serta-merta mengawalnya begini. Haji itu adalah merupakan ibadah yang paling paripurna mengintegrasikan antara fisik, psikis dan sekaligus dengan mal. Dan haji ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Mohon maaf kalau kita pergi sholat duhur kan nggak ada kan Pak pamitan keluarga. Saya pamit ya mau pergi sholat duhur, nggak ada Pak. Padahal sama-sama rukun Islam ini. Tapi pergi haji orang pamitan kepada istrinya, pada tetangganya, ATM-nya diserahkan, ini bahkan ini sertifikat macam-macam, karena sewaktu-waktu bila mana ternyata memang tidak bisa kembali maka sudah diserahkan. Itu adalah menunjukkan hal yang luar biasa. Yang dalam bahasa syariati, haji itu adalah ibadah individual dalam keramaian yang luar biasa. Seringkali orang dalam keramaian itu tepuk tangannya yang meriah, tapi kemudian kehilangan jati dirinya. Maka haji tidak, keramaian itu dia tanggalkan, maka kemudian keakuannya yang muncul antara dia dengan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan lihat dalam konteks ini. Menunaikan ibadah haji merupakan impian setiap muslim. Pak Mufid pasti bermimpi kan, Pak Mufid kan? Dulu saya juga bermimpi, apa mungkin ya? Ternyata Allah kadang-kadang kan gini, nggak mungkin. Bondo tekon di, biaya dari mana? Kira-kira begitulah. Tapi ternyata Allah menunjukkan jalannya. Allah tunjukkan jalannya. Saya masih ingat, tiba-tiba ada orang menelpon, Ustaz, cari rekomendasi, ditunggu sampai malam ini. Gimana cari rekomendasi? Ini sudah setelah zuhur, ditunggu malam ini. Kita kelepek sana sini sana. Allah kalau sudah memanggil, Allah ngasih jalan. Udah, setelah saya dapat rekomendasinya, terus mikir lagi paspornya. Paspor saya pas waktu itu mati, tinggal 3 bulan. Terus ditunggu. Paspornya gimana? Paspornya besok diurus. Besok sore sebelum jam 18 saya tunggu. Nggak ada Pak paspor 1 hari jadi, kecuali yang program baru ini. Tapi akhirnya apa? Allah kasih jalan, ada jalannya. Saya sudah bisa menyebut. Tiba-tiba kemudian saya teringat seseorang tokoh ini menelpon saya malamnya. Kemudian saya bilang, Bang, saya izin ya, saya pakai nama Abang. Saya bilang, besok tak sampaikan salam Abang kepada Kepala Kanwil Imigrasi. Meskipun dia gak mikir salam. Oh iya, bagus juga itu, bagus. Apa salam Abang? Saya sampaikan salam. Pak, ada salam Pak dari, langsung gitu. Terus ada apa Pak? Bla 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 bla. Ini Pak mengurus paspor Pak. Terus kapan diperlukan Pak? Kalau bisa ya hari ini Pak, soalnya besok berangkat. Saya bilang begitu aja. Terus maju lah itu, wah nggak bisa Pak, ini minimal 3 hari. Ya saya tahu Bu, nggak bisa memang. Tapi saya juga nggak ingin Bu disuruh paksa. Itulah cara Allah mengantarkan, dan hari itu jadi langsung kami antar ke kedutaan, dan malamnya kemudian besoknya dapat proses. Apa maknanya? Impian kita jangan pernah kita lupakan bahwa Allah Maha Kuasa. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang yang dia panggil. Ini harus logika, ini harus lurus. Allah tidak memanggil orang yang mampu, banyak orang yang mampu. Saya menjumpai TKI Indonesia Pak, 17 tahun di Arab Saudi. Kemudian saya tanya, wah berarti sudah haji yang ke-17? Oh bukan Pak, saya justru berangkat haji setelah saya pulang ke tanah air. Ini dia Pak, berangkat haji yang pertama kalinya. Loh itu selama ini saya nyupir Pak. Bayangkan supir itu yang Pak Arisman ya di terminal Ajiat depannya Masjidil Haram, itu riwa-riwi Pak Agus yang kita lewati, riwa-riwi di situ, nggak tergerak. Saya nggak tergerak untuk haji ya Pak. Setelah pulang baru haji, itu namanya Pak. Luar biasa. Ibadah haji yang dilaksanakan umat Islam setiap tahun memberikan pelajaran dan nilai-nilai moral universal yang luar biasa. Kalau kita buka di dalam Sirah Nabawiyah, bagaimana ketika Rasul SAW ngendikan itu bersabda. Ketika Rasulullah SAW bersabda terkait dengan pesan haji wada, kemudian apakah aku tidak menyampaikan, sampaikanlah kepada orang yang dihadir, dan semua hening pada saat itu, banyak orang yang sudah menangis. Itu adalah pada tahun ke-9 Hijriah. Ibadah haji merupakan puncak spiritualitas dan keberagaman yang bermuara pada transformasi nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itulah menjadi penting sekali. Saya ingat pesan Allah yarham Bu Yahamka kepada Allah yarham Pak Aim Fatwa. Kata beliau begini. Kata Pak Aim Fatwa, beliau menyampaikan begini. Pakai gelar hajimu. Ada apa Buya? Beliau menyampaikan. Dengan kau mencantumkan gelar hajimu, maka kau tidak akan mampu dan sanggup melakukan kemaksiatan kepada Allah karena ada gelar itu, dan gelar itu yang akan menjadi memagarimu. Baru dia bersimpuh. Jadi gelarnya itu bukan karena untuk gagah-gagahan, tetapi sebagai bagian dari pengendali itu. Meskipun tanpa itu juga tidak. Sama juga seorang ustadz pakai peci. Untuk apa pakai ustadz pakai peci? Supaya menandakan bahwa dia ustadz dan tidak ustadz. Kalau pakai peci nggak mungkin Pak klenong-klenong ke tempat-tempat yang tidak terpuji. Kira-kira begitulah. Masa pakai peci? Kan pasti peci saya tinggalkan ya, saya mau pamit sebentar. Nggak mungkin ketika saya sudah pamit sini, ini bukan ustadz ini, Muhammad Ziyad saja. Tapi ketika pakai begini kan nggak mungkin Pak Zainal kan. Itu juga menjadi self control dalam pengendali diri. Nah inilah menjadi penting dalam kehidupan ini. Semangat umat Islam berhaji sangat tinggi sekali. Karena itulah daftar antrian jamaah haji Indonesia mencapai ada 5,3 juta orang dengan masa tunggu 47 tahun. Berarti kalau misalkan pengantin baru kayak Adinda Maulana ini pengantin baru, kemudian top Markotop, kemudian insya Allah 1,5 tahun lahir, kemudian begitu brocol anaknya, maksudnya lahir, didaftarkan haji, berarti dia 47 tahun yang akan datang dia dapat giliran. Tetapi kita jangan berputus asa, alah kira-kira begitu masih lama, nggak usah, udah daftar saja. Karena kita tidak pernah tahu apakah bisa, itu tetap ada celah seperti itu. Dan Indonesia masih beruntung, tetangga kita jiran Malaysia, negara Upin Ipin, itu zaman antrian hajinya mencapai 107 tahun. Bayangkan Pak, 2 kali generasi. Sehingga orang daftar di sana itu enggak, pokoknya saya sudah memenuhi kriteria, saya daftar, soal dipanggil itu kewenangan Allah, yang penting saya sudah tercantum mendaftar menunaikan rukun yang kelima, rukun Islam. Mengapa demikian? Karena kuota haji ini adalah ditentukan oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam, berdasarkan per 1.000 itu 1 orang. Jadi kalau 1 juta itu berarti berapa orang itu Bu ya? Ya itulah. Indonesia ini mestinya dapatnya kalau mengikuti jumlah penduduk ya mestinya sekitar 240.000. Kan kira-kira jumlah penduduk kita itu kan 278 juta orang. Kira-kira umat Islamnya 245 juta. Itu berarti mestinya 245.000. Tapi kita kemarin mendapatkan kuota 221.000, tapi ketika the limit time kurang 1 pekan, kemudian ke Saudi menambahkan lagi 8.000 sehingga totalnya adalah 229.000 jamaah haji. Ya memang haji itu setahun, nggak ada berapa kali. Kalau umroh setiap saat setelah musim haji selesai maka udah dibuka. Kayak ini infonya itu adalah katanya sudah tanggal 16 ini itu sudah dibuka, mulai orang-orang sudah mulai berdatangan umroh. Ini adalah tahun 2023. Tapi sempat tidak ada delegasi utusan haji Indonesia tahun 2000, 2001 karena pandemi. Kecuali yang orang Indonesia yang menetap di Saudi 2020 kan cuma 10.000 jamaah. 10.000 jamaah haji. Kemudian 2021 itu 60.000 jamaah, itu diundi dalam makna menerima pendaftaran online, diseleksi di sana maka kemudian berangkat. Ketika tahun yang lalu yang alhamdulillah karunia Allah saya ikut menjadi petugas haji 2022 itu jamaah haji kuotanya hanya 40%. Itu berarti 800.000 jamaah non Saudi, orang Saudinya 200.000 sehingga total 1 juta. 40, dan itulah puncak kenikmatan ibadah haji karena belum berdesak-desakan yang luar biasa seperti tahun ini yang kagetnya itu karena sempat 2 tahun atau 3 tahun tidak mengalami yang seperti itu, kemudian sekarang kemarin seperti itu sehingga mengalami keterlambatan ketika di Musdalifah dan kemudian ketika tenda-tenda di Mina. Ada orang bilang, wah ini kendaraannya kok gampang. Ya jangan dibayangkan seperti di Indonesia, main puter bisa di mana-mana. Tapi jalanannya ini kan melewati Mina. Mina ketika orang sudah keluar dari tenda mau Jamarot, mobil itu pasti nggak bisa lewat. Karena jutaan orang tadi itu. Jadi telat sedikit saja. Itulah yang problem dalam konteks kemarin. Ini juga penting. Wah muncul lagi, wah ini di Musdalifah nggak dikasih makan. Memang di Musdalifah itu nggak ada makan, nggak ada sarapan, nggak ada apa. Karena hanya mabit. Mabit itu kata kalau madzhab Syafi'i itu adalah menjadi wajib haji adalah minimal ana al-laili.
Kalau bahkan mazhab Imam Malik tidak harus lewat saja sudah bisa. Tapi kita Indonesia bisa mabit di situ. Yang penting anak al-laili udah bisa mulai jam 1, ya jam 2 rata-rata. Jam 2 digeser ke Mina. Tapi kalau afdal dalam mazhab Syafi'i itu beberapa al-a'immah al-madzhab itu sampai fajar. Kalau kemarin itu biasanya fajar. Tapi kita ini kan jamaahnya kan banyak sekali sehingga jam 2 sudah mulai di sana. Untuk apa? Mencari kerikil sebanyak 70 butir untuk dilempar di tanggal 10 itu adalah Jumratul Aqabah, Ula Wusta Aqabah. Tanggal 11 berarti 7 butir tadi, ceplok. Besoknya lagi tanggal 11. Ula Wusta Aqabah berarti 7 kali 3 21. Besoknya lagi tanggal 12 Ula Wusta Aqabah. Setelah itu kemudian pulang ke Mekah, itu namanya ngambil nafar awal. Yang ngambil nafar sani itu berarti sampai tanggal 13 Zulhijjah. Makanya ayyamut tasyrik, hari bermakan-makan. Makanya kan kita nyembelih kurban itu sampai Allah dan seterusnya. Nah, kita bersyukur di Indonesia ayyamut tasyriknya menjadi 4 hari. Jadi kan yang Rabu berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Yang satunya lagi berarti kan Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti masih ada tetangga masih nyembelih kurban. Nah, kita masih kebagian. Ini juga harus disyukuri, Pak. Ini fikih gitu. Ini bagian dari fikih, Bu ya. Jadi kita selalu bergembira saja. Kata Bu Yamka, beragama itu kan bergembira karena senantiasa berdekatan dengan Allah. Tapi alhamdulillah jamaah kita kemarin luar biasa membludak. Di mana itu di Pondok Kopi itu saya hitung itu sebenarnya bisa lebih dari 10.000 jamaah. Karena jalan raya dari ujung itu kira-kira 700 meter itu jalan itu, Mas Tris, memanjang, yang luar biasa semangat dalam konteks itu. Langsung di antara jamaah haji yang sebanyak 2,4 juta kemarin ini, semuanya kuota full, semuanya mengharapkan hajinya adalah haji yang mabrur. Mengapa? Karena ada hadis riwayat muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu orang yang bisa meraih haji mabrur, enggak ada balasan yang pas untuk dia berikan, Allah berikan pada dia, kecuali balasannya itu tempatnya itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga itu adalah kenikmatan yang dalam hadis dijelaskan 70 tahun perjalanan aroma kenikmatannya itu sudah tercium. Ibaratnya kalau tetangga kita sedang manggang sate gitu, aroma 40 meter sudah tercium. Ini 70 tahun perjalanan. Itu saking luar biasa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Lah haji itu yang luar biasa di sana. Apa sih haji mabrur itu? Barra ya berru barron, yang artinya adalah taat berbakti. Kalau kita buka di dalam kamus Lisanul Arab Ibnu Mansur, beliau menjelaskan bahwa makna mabrur itu adanya adalah baik, suci dan bersih. Haji yang tidak terdapat di dalamnya noda dan dosa. Makanya selama musim haji itu faman faradha fihinna, siapa yang sudah ada kewajiban di waktu musim haji itu apa? Wala rofasa, wala fusuqa, wala jidala. Wala rofasa itu jangan bercakap yang berbau parno. Ketika sedang pakai ihram saja manggil istri kita nih, sayangku, itu udah tidak boleh, Pak. Udah makruh kata menurut Imam. Karena berarti ada unsur muncul cinta dan sayangnya. Sementara di haji itu sayang dia, cinta dia just only for God, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kan nggak boleh. Tetapi mohon maaf, justru saat musim haji, kalau suami dan istri, justru disitulah tantangan yang terberat Allah datangkan. Karena itu ada untungnya juga itu Pak Jevinal kita sendirian berangkat. Itu alasan untuk menggembirakan sendirian tadi itu. Karena kemarin menangani dalam banyak itu seperti itu. Godaannya luar biasa. Tentu kalau bisa ya berdua. Nanti berdua insya Allah mau. Yang kedua mabrur berarti makbul, diterima dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa haji mabrur juga diartikan sebagai haji yang tidak dikotori oleh dosa dan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling ditakutkan oleh jamaah haji. Makanya di sana itu hujan tangis selalu memohon, ya Allah kami datang labbaik Allahumma labbaik, saya mohon panggilan ya Allah jadikanlah hajjam mabrur. Itu makanya kan Allahumma jal hajjana hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dzamban maghfura, dan yang ketiga wa tijaratan lan tabur. Berarti ada dimensi perdagangan yang luar biasa dalam konteks ini.
Jadi kalau haji mabrur adalah haji yang makbul atau diterima dan diberi balasan berupa albir yang berarti kebaikan. Yang kata Imam As-Suyuti, yaitu salah satu bukti bahwa seseorang telah berhasil meraih haji mabrur adalah ketika ia kembali ke tanah airnya, maka ada perbedaan antara sebelum dan sesudahnya. Sesudahnya itu dia akan semaksimal mungkin mengurangi perbuatan maksiat. Jadi kalau ada orang sudah pernah ke haji kemudian ketangkap KPK, maka itu berarti bukan mabrur tapi mardudun. Bertentangan dengan teori ini. Berarti dia tidak bisa menjaga. Berarti dia masih dikelabuti oleh kehidupan dunia itu. Lah bagaimana meraih haji mabrur? Satu, luruskan niat beribadah. Ibadah kita harus diluruskan. Kalau kita meminjam istilah di dalam bukunya Pak Muslim Abdurrahman, itu ada dua teori tentang haji. Ada haji proletar, ada haji borjuis. Oh begitu kan. Haji proletar itu ya kira-kira ya, bukan, saya tidak menyebut kita, kayak saya Pak Haji Final haji proletar ya biasa lah kira apa adanya. Tapi ada haji yang borjuis, itu haji karena gengsi. Saya berangkat ini karena untuk menaikkan prestis diri. Karena itulah tidak mau haji yang biasa, maka ya mesti bayarnya mesti harus kelas khusus, kemudian tempatnya pun nggak mau lagi. Oh kira-kira seperti itulah gitu. Tapi bukan berarti yang plus itu enggak. Ada orang yang punya prestasi macam itu. Sama juga dalam kehidupan sehari-hari kita ini, ada orang yang pengajian itu tidak mau Pak Lesian di masjid ini, tapi di hotel berbintang 5, kemudian makan-makan yang khusus dengan begitu. Dan kita mesti harus bimbing, kita masih bersyukur orang semacam ini masih mau menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua menjadi perspektifnya indah sekali. Yang kedua adalah memahami filosofi di balik ibadah haji. Apa filosofinya? Karena kami menjumpai ketika dalam tawaf itu kan posisi Ka'bah di sebelah kiri kita 7 kali. Itu ada orang itu yang ngobrol. Wah, saya pakai bahasa aja Bapak udah tahu kira-kira dari mana zaman. Wah, uang kok rakar-karuan sah, kira-kira seperti itu. Terus saya bilang, langsung kemudian saya bisiki, Bu, nanti aja Bu ngobrolnya di hotel Bu, ayo kita berzikir aja Bu, ayo saya bilang gitu. Jadi mengapa? Inilah pentingnya manasik ibadah haji. Bimbingan ibadah haji, dan tidak boleh kita meremehkan. Wah, gampang itu nanti, tidak ada istilah gampang. Karena semua ditampakkan di sana. Saya punya jamaah, itu suami istri. Istrinya tuh bilang, Mas, sampai hitung dulu duitnya. Gampang nanti dihitung aja. Nyampe toko emas itu, ngitung bolak-balik itu nggak jumpa berapa jumlahnya. Setelah itu coba istighfar, setelah istighfar 3 kali, kemudian dihitung lagi, langsung bisa jumlah hitungnya. Karena apa? Mendahului ego, kesombongan diri, tidak ada di sana. Apa mana? Sesungguhnya dalam kehidupan kita semua juga seperti itu dalam konteks untuk itu. Yang ketiga adalah fokus. Nanti saya jelaskan filosofinya apa saja. Yang ketiga adalah fokus pada hal-hal yang substantif selama haji. Selama di tanah suci, fokuskan pikiran dan energi untuk melakukan rukun haji dan wajib haji. Ada 6. Apa? Ketika ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, ketika ihram kemudian sa'i, tawaf ifadah, wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah dan lain tahallul, tapi secara tertib semuanya. Ada juga orang yang berhaji itu eman. Saya bareng sama saya itu sampai menjelang pulang nggak cukur, hanya potong sedikit. Potong aja. Wah, sayang Pak, ini baru dari salon Pak di Indonesia. La ilaha illallah, saya bilang. Sayang itu kalau Allah sudah tidak tumbuhkan rambut sama sekali, saya bilang. Nanti kalau nggak tumbuh, akhirnya kemudian menjelang baru dicukur. Mestinya kemarin, saya bilang. Ada orang yang sampai terpikir seperti itu. Wah, iman ini baru nggak ada, iman istilah nggak ada. Semua ini milik Allah. Harta saja yang sekian mahal itu kita berangkat, masanya di sini nggak. Lah, haji mabrur sebagai agen perubahan sosial. Memang soal haji mabrur itu hanya rahasia Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu. Hanya Allah. Dan ketika orang sedang berada di Arafah, Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikat. Wahai malaikat, lihat itu, saksikan hamba-hambaku datang dari beraneka macam penjuru. Lihat itu memenuhi panggil aku. Semua harta bendanya, keluarganya dia tinggalkan semuanya hanya untuk memenuhi panggil aku sambil berucap labbaik Allahumma labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Orang yang kuat, juara angkat besi sekalipun, kalau orang sudah berada di Arafah, maka orang akan berlinangan air mata. Dan Arafah ini hanya berlaku 2 hari loh Pak. Dalam mana begini, biasanya di Yaumut Tarwiyah karena jamaah kita itu membludak, memang wajib sunahnya dibawa ke Mina. Dari Makkah mabit di Mina, kemudian setelah itu
menuju ke Arafah, tetapi karena jamaah kita yang besar, khawatir nanti dari Mina masuk ke Arafah itu tutup jalannya, nggak bisa masuk lagi, maka biasanya tidak mabit di Mina, langsung ke Arafah. Berarti yaumut tarwiyah tanggal 8 sudah masuk di sana, tapi wukuf Arafahnya tetap ba'da zawal setelah zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai nanti jelang guru bisamsi. Itulah waktu yang luar biasa. Makanya saya SMS sama kawan saya ketika dia masih SMS, ini sebentar lagi adzan zuhur waktu Arafah, HP-mu matikan sampai nanti adzan maghrib. Karena Rasulullah SAW ketika hendak meninggalkan Arafah menuju ke Musdalifah, sudah naik unta, tangan satunya megang kendali unta, tangan kirinya itu masih mengangkat tangan, kemudian dia berdoa, kemudian Allah bertanya, ya Rasulullah, ini adalah momen, jangan sampai ada satu detik pun yang terlewatkan, disinilah tempat doa-doa mustajab itu. Tapi seiring dengan ini nih hantu belantara juga ini kadang Pak. Khusyuk apa itu sedang di Arafah, kok ada orang sedang khusyuk di Arafah di foto? Enggak ada. Kalau di dalam ada beberapa imam itu makruh Pak hukumnya. Makruh itu maknanya kan? Karena kita melihat cermin diri. Berarti kita masih melihat keakuan diri, padahal yang diminta adalah kita melihat, bukan kita melihat. Kalau melihat berarti gagah juga ya saya ternyata. Kira-kira seperti itulah. Itu berarti masih ada unsur dalam keakuannya. Ini sederhana tapi menjadi penting. Ada juga yang ngecuprus Pak. Cerita ngapain di sini nanti kalau pulang ke Banyuwangi baru cerita di Banyuwangi sampai sehari 7 malam saya bilang. Di sini kok ada ngobrol itu saya bilang. Ini tempat yang paling mustajab. Hitung semua teman tetangga kapan semua disebut. Kami dulu tuh kami tulis sih Pak. Karena ada yang SMS saya malamnya. Ustaz mengingatkan besok khutbah. Mohon maaf saya besok sedang apa itu di Arafah kebetulan Haji Akbar tahun lalu kan. Masya Allah. Ada. Kalau gitu pengganti khotibnya saya titip doakan saya. Apa itu? Ada yang menyebut anak saya yang pertama Ustaz doakan S3-nya ya, terus yang S2 Ustaz sedang tesisnya ya, yang ketiga mau seterusnya ya. Ustaz yang satunya lagi sudah lama menikah belum, ya saya doakan semuanya, sudah saya tulis semua namanya Mas. Karena kita tidak pernah tahu Pak di antara doa kita itu siapa yang dikabulkan oleh Allah dan di mana. Berarti ada waktu-waktu yang luar biasa dalam konteks ini. Dalam kata ini saya masuk pada dimensi sosial daripada ibadah haji yang luar biasa dalam konteks itu. Kalau kita lihat karena waktunya ini pendek sekali. Baik, saya potong saja. Ibadah haji itu kaitan dengan dimensi sosial yang luar biasa. Karena tidak boleh mengganggu orang. Jangankan mengganggu orang. Ketika kita sudah pakai kain ihram, misalkan di Arafah itu kan banyak itu pohon-pohon imbo. Kalau di Jawa namanya pohon imbo itu Pak Haji Final. Itu dulu tahun 1957 ketika Presiden Soekarno haji dan melihat panas yang luar biasa. Karena waktu itu kan bulan Juli Soekarno haji itu. Juli tahun lalu. Itu panas seperti kemarin waktu kami haji tahun lalu Juli. Itu pas sedang wukuf di Arafah itu panas 50 derajat. Maka kemudian ketika pulang ke tanah air, Presiden Soekarno manggil insinyur dari IPB itu, coba pelajari, cari tanaman apa Indonesia yang cocok ditanam di Arafah sana supaya nggak panasnya jamaah. Maka ketemulah kalau di Jawa namanya pohon imbo. Bukan akasia Mas, imbo awalnya, pohon imbo. Dengan tanahnya di bawah sana. Pak Aziz itu tahu apa namanya? Apa namanya? Itu dia, mindi tadi, pohon mindi tadi. Dan sekarang dibudidayakan seluruh Timur Tengah karena ini tahan tanpa air di musim panas yang luar biasa. Jadi kontribusi besar luar biasa kita. Sehingga sekarang kita sudah ada pohon-pohonan. Itu saja kita nggak boleh tanpa alasan. Wah ini kok api saya turun dapat, nggak boleh Pak. Ngambil mati nggak boleh, membunuh hewan binatang juga nggak boleh. Kecuali misalkan kita sedang digigit, apa nggak boleh. Bahkan ular lewat saja sepanjang dia tidak mengancam kita, maka nggak boleh kita biarkan saja. Apa maknanya? Mestinya itu berarti maknanya adalah haji itu sangat lekat dengan lingkungan hidup. Mestinya kalau Indonesia itu 221.000 orang jamaah haji menjaga lingkungan ini, maka nggak mungkin hutan itu akan rusak. Karena begitu ada pengusaha yang merusak hutan, maka akan dikepung sama para jamaah haji itu. Nadia repakmu, kira-kira seperti itu. Orang nggak jadi dia. Apalagi kalau pejabatnya sudah berhaji, dia harus mengamalkan konsep dalam konteks tadi itu. Dimensi sosialnya begitu sangat kuat sekali. Dan juga nggak boleh berucap-ucapan. Berarti kita nggak boleh menjaga jangan sampai menyakiti orang lain. Konteks dalam ini. Saya masuk pada esensi ritualitas haji yang tadi filosofi tadi itu. Ibadah haji yang dilaksanakan umat Islam setiap tahun memberikan pelajaran dan nilai-nilai moral universal. Ibadah haji merupakan puncak spiritual dan keberagaman yang seharusnya bermuara pada transformasi nilai-nilai moral. Ini yang ditekankan dalam bukunya Kang Muslim Abdurrahman Allah yarham.
dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah luar biasa Pak. Kalau di Jakarta pamitan tetangga enggak, tapi kalau kita pergi ke Pulau Lombok, orang berangkat haji itu bisa 7 hari 7 malam Pak, upacara apa itu pokoknya mangan-mangan dan seterusnya itu. Pulangnya lagi itu luar biasa. Lah, memakai kain ihram mengharuskan manusia belajar menegakkan keadilan, persamaan dan kesetaraan. Itu dalam konteks ini. Sekarang ini kan kita sedang dihadapkan banyak ini. Pakaian dan status sosial harus ditanggalkan agar tidak mengintervensi proses hukum, proses politik, proses ekonomi dan sebagainya, karena kita sedang berikhram, kira-kira seperti itu kalau dalam konteks itu di sini. Adanya kesetaraan tadi itu. Dan kain ikhram ini adalah kain yang tidak berjahit. Dan yang paling berat, mohon maaf, kalau perempuan itu nggak ada perbedaan Pak, yang penting menutup aurat. Tapi kalau laki-laki hanya 2 lembar kain tak berjahit itu, mohon maaf, nggak boleh ada atribut celana dalam, celana, pokoknya nggak ada, cuma hanya itu saja. Saya pernah ditanya, Pak, dalam kondisi seperti itu apa tidak terjadi pergolakan, kira-kira seperti itulah. Nggak sempat terpikir macam-macam, terpikir kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak terpikir macam-macam, konsentrasi hanya kepada Allah yang luar biasa. Tawaf. Tawaf adalah melambangkan rotasi kehidupan dan keabadian. Apa maknanya? Hidup harus dinamis, tetapi manusia tidak boleh melupakan Allah dalam kesibukan hidupnya. Maka kita nggak boleh mengatakan, wah nggak sempat saya ngaji. Gimana ngaji nggak sempat? Wong itu kalamullah. Beda dengan Az-Zaitun yang menyatakan itu adalah kalam Rasul. Makanya qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Ini yang menyimpang. Mestinya qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa qala Nabi SAW fi hadisihi. Itu. Ini yang luar biasa dalam konteks ini. Yang harus menjadi poros dan orientasi hidup ini adalah Ka'bah, simbol kesatuan, keesaan dan keabadian. Allah mempunyai hak untuk diibadahi, sedangkan manusia berhak untuk memenuhi kebutuhan spiritualitasnya. Bertawaf mengandung arti bahwa manusia harus memenuhi hak spiritualitasnya agar memiliki sandaran spiritual. Kalau kita nggak punya sandaran spiritual, orang mudah goyah. Begitu juga setelah 7 kali baru bergeser ke mataf, ke tempat area tawaf, area sa'i. Sa'i ini 7 kali Pak, 7 kali maksudnya dari sofa tik lari jalan kecil sampai Marwah balik lagi, berarti 2 kali. Kemarin tuh ada jamaah barangkali berapa Pak? 7 kali Pak, berarti kesana kemari? Enggak Pak, kalau dihitung kesana kemari berarti 14 kali. Waduh, kelewatan Pak, mulai dari nol lagi Pak. Powegel Pak kata dia gitu, kalimatnya powegel. Ya enggak, harus dimulai. Bapak keliru siapa? Katanya 7 kali itu kayak dia menghitung seperti itu begitu, 1 kali, 1 putaran 1 kali, 1 kali. Bukan Pak, sofa Marwah 1 kali, Marwah sofa berarti 2 kali, itu 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap ujung sana ada doanya, setiap ujung sana ada doanya sambil menghadap ke arah kiblat, maksudnya langsung melihat Ka'bahnya. Dan sekarang ini petapakan kakinya itu di lantai dasar. Sekarang di ujung dengan ujung itu batu gunung dulu tuh paprasannya masih utuh terlihat dan udah licin sekali. Saya kadang di ujung pojok sana yang berdoa, ya Allah, sambil mengingat bagaimana Ibunda Siti Hajar yang luar biasa. Ketika sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, kita dididik oleh Islam agar bekerja ikhlas, keras, cerdas dan tuntas. Seperti yang pernah dicontohkan oleh Ibunda Nabi Ismail alaihissalam, Bunda Hajar saat mencari air kehidupan bagi anaknya. Sa'i artinya berusaha, berarti kerja keras. Kita semua ini mengambil pelajaran dari sana. Sofa itu artinya adalah kejernihan dan ketulusan hati. Artinya orang dalam bekerja ini harus diawali dari kejernihan dan kesucian hati. Dan berakhir di Marwah artinya adalah kepuasan dan prestasi yang memuaskan. Maka inilah yang menjadi etos kita dan alhamdulillah kita. Wukuf di Arafah maknanya adalah orang diminta mengenal diri. Kadang-kadang di dunia ini kan kita nggak kenal diri kita Pak, dengan posisi jabatan kita dan lain-lainnya ini. Maka kemudian dari Arafah setelah orang wukuf berhenti sejenak mengenal jati dirinya, maka dibawa ke Musdalifah yang artinya adalah menghadiri dirinya sendiri. Orang diminta berpayungkan. Kalau di Arafah itu kan masih tenda Pak. Kalau di Musdalifah langsung ke atap langit pada malam hari, sejauh mata memandang itu putih semuanya. Disitulah kemudian kita mengatakan betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak kemarin Pak, panas yang luar biasa karena telat ngangkut tadi itu apa? Kebutuhan makan nggak ada, air sudah habis sehingga orang datang ke sana kemari ngasih air. Orang baru merasakan saat itu adalah air menjadi sesuatu yang sangat mahal.
Dikasih, Pak, tak kasih Pak 1 juta Pak dengan air segini. Orang pasti memilih, nggak mau 1 juta, pasti memilih yang ini karena ini akan mengantarkan keselamatan dirinya di tengah terik panas yang seperti itu. Mengajarkan kepada kita betapa ada sesuatu sandaran yang kuat kita hadap. Barulah kemudian orang menuju ke Mina untuk melakukan lempar jamarat. Mina itu apa artinya? Mina itu artinya adalah cinta dan cita. Untuk mewujudkan cinta, untuk mewujudkan cita-cita kita, maka perlu pengorbanan. Dan menjaga cinta dan merawat cita-cita kita itu godaannya banyak. Nabi Ibrahim alaihissalam digoda oleh setan karena ada perintah inni arafil manami anni adhauka fangdur matar. Jadi ketika berada di apa namanya tempat jamrat ula wusta digoda lagi, dikejar sampai yang ketiga kalinya itu. Barulah kemudian tahallul yang menjadi ujung dari yang kemudian memotong rambut atau semuanya. Makanya di sana ada doa yang dianjurkan, salah satunya adalah ya Allah rahmati berkail muhallikin orang-orang yang memotong atau mencukur pelontos rambutnya itu. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah, baru setelah itu kemudian menuju kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah bagi yang nafar sani. Tapi kalau yang nafar awal langsung di situ saja mangkon bulak 12 baru kemudian pulang. Jadi kekuatannya yang luar biasa. Tadi saya menyebut ada waktu. Kalau kita sekarang ini Pak pergi ke Arafah, nggak akan meniti air mata sama sekali Pak, karena belum waktunya dan tidak waktunya. Kita bisa meniti air mata di saat tanggal memasuki tanggal 9 atau malam tanggal 9 dan tanggal 9 ketika berada di situ. Baru menginjakkan kaki di situ sudah berdarah ya Allah. Tanpa kita minta air mata kita deras, bukan lagi menitik sama sekali kita merasa. Dan di sana itu nikmat rasanya nggak pin pulang Pak. Nikmat nggak ingat apa-apa lagi karena saking dekatnya. Tapi kan Allah meminta segera pulang selesai ibadah haji. Dan kalau nggak ada yang pulang, pasti akan dipulangkan oleh pemerintah Saudi. Sehingga karena itulah 40 hari ya harus pulang kan begitu Pak. Maunya nggak pulang Pak, nikmat di sana kan. Karena kenikmatannya luar biasa. Nggak nikmat gimana Pak? Kalau kita sholat di masjid At-Tanwir, sholat duhur, maka pahalanya kalau berjamaah 27 kebaikan. Tapi kalau kita sholat di Masjid Nabawi Madinah, maka sama dengan keutamaannya sama dengan 1000 kali sholat di Masjid At-Tanwir. Pak Nadri sholat di sini 1000 kali itu sama dengan jamaah kita yang sholat 1 kali di Masjid Nabawi. Maulana sholat di sini 100.000 kali itu sama dengan 1 kali sholat di Masjidil Haram. Jadi kalau sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Agung Banyuwangi. Karena itulah mengapa orang kemudian di sana itu pokoknya ingin di Masjidil Haram karena luar biasa. Apalagi pas kalau berada di lurusnya atau terutama biasanya di lantai 2 yang rebutan itu, karena di lantai 1 saya kan nggak bisa melihat itu Mas Tri karena dipagari. Lantai 2 sambil sholat kemudian melihat Ka'bah kita, Masya Allah berdereh air mata kita, ya Allah rasanya mimpi kita berada di situ. Itulah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah panggil kita semuanya untuk bisa berkunjung ke Baitullah Makal Mukarramah, dan mudah-mudahan kita bisa menziarahi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini terus Allah muliakan kehidupan kita, Allah mudahkan jalan kehidupan kita, dan Allah berikan kemudahan-kemudahan kita untuk dipanggil menuju ke Baitullahnya dengan caranya Allah, bukan cara kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.